sini saya akan menjelaskan tugas 2 dengan menggunakan Smart PLS. Langkah-langkahnya yaitu klik pada New Project, lalu beri pada bagian name, berikan nama project yang akan dibuat. Di sini saya akan menggunakan nama Smart PLS, lalu klik button OK. Pada tulisan double click to import data, kita double klik, lalu kita pilih data Excel yang sudah disimpan dengan ekstensi CSV atau koma delimiter. Kita double klik file tersebut, lalu klik OK. Dan setelah data sukses untuk diimpor, maka kita klik pada bagian Smart PLS, double klik pada bagian Smart PLS. Pada bagian indikator kita drag masing-masing indikator yang masing-masing variabel yang digunakan. Di sini menggunakan x11, x12, x13, x14 dan x15, lalu x21 sampai dengan x23 kita drag, M11 sampai dengan M14 kita drag, dan Y11 sampai dengan Y12 sampai dengan Y13 juga kita drag. Setelah itu kita menghubungkan masing-masing variabel tersebut dengan connect. Kita hubungkan antara laten variabel 1 dengan laten variabel 3, laten variabel 2 dengan laten variabel 3, dan laten variabel 3 dengan laten variabel 4, laten variabel 1 dengan laten variabel 4, dan laten variabel 2 dengan laten variabel 4. Setelah itu kita merubah laten variabel tersebut sesuai dengan nama variabel yang sudah ditentukan. Di sini untuk laten variabel 1 kita akan merubah menjadi, untuk laten variabel 1 kita ubah menjadi variabel motivasi. Laten variabel 2 dengan lingkungan kerja. Laten variabel 3 dengan disiplin kerja. Dan laten variabel 4 dengan kinerja. Setelah semuanya dirubah, lalu kita klik button calculate, pilih PLS algorithm, lalu klik button start calculation dan biarkan sampai dengan kalkulasi selesai. Setelah kalkulasi selesai, maka akan muncul jendela PLS algorithm, di mana kita akan mengklik outer loadings yang berada pada final result. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pada variabel lingkungan kerja item X23 di sini diberi tanda merah, maka tanda merah ini harus kita hapus dengan cara kita kembali lagi ke jendela Smart PLS, lalu klik item X23 atau item yang berwarna merah. Setelah dihapus, kita lakukan kalkulasi kembali dengan cara klik button calculate, lalu pilih PLS algorithm. Klik start calculation, lalu akan muncul jendela PLS algorithm. Kita cek kembali di outer loadings apakah ada yang warna merah. Di sini hasilnya tidak ada yang warna merah, semuanya berwarna hijau atau
item tersebut lebih dari 0,7. Di sini bisa kita jelaskan bahwa diperoleh hasil bahwa M11 memiliki nilai outer loadings 0,761, M12 outer loadingsnya 0,769, M13 outer loadingsnya 0,771, M14 outer loadingsnya 0,753. Lalu pada item X11 atau pada variabel motivasi, outer loadingsnya yaitu 0,731, X12 0,714, X13 0,818, X14 0,736, dan X15 0,728. Pada item X21 diketahui outer loadingsnya adalah 0,781 dan X22 adalah 0,825. Lalu pada variabel Y11 diketahui outer loadingsnya 0,807, Y12 0,737, dan Y13 0,827. Selanjutnya kita akan mengetahui uji AV. Di sini kita tinggal klik pada bagian quality criteria, lalu pilih construct reliability and validity. Pada bagian AV di sini atau average variance extracted diketahui nilai variabel disiplin kerja adalah 0,583, variabel kinerja adalah 0,626, lingkungan kerja 0,645, dan motivasi 0,557. Di sini diketahui bahwa semua nilai tersebut lebih dari 0,5. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Di sini kita akan menggunakan composite reliability. Diketahui bahwa bila uji reliabilitas tersebut 0,7, lebih dari 0,7, maka masuk dalam kriteria memuaskan, sedangkan lebih dari 0,8 termasuk dalam kriteria sangat memuaskan. Di sini diketahui bahwa pada variabel disiplin kerja, variabel kinerja, dan variabel motivasi diketahui nilai composite reliability-nya adalah 0,8, lebih dari 0,8, maka diketahui variabel ini sangat memuaskan. Sedangkan pada variabel lingkungan kerja diketahui nilai composite reliability-nya adalah 0,784, maka termasuk dalam kategori memuaskan. Selanjutnya adalah melakukan uji R-square. Di sini untuk mengetahui uji R-square kita tinggal klik saja pada bagian quality criteria, lalu pilih R-square. Di sini diketahui bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh sebanyak 33% atau 0,33 terhadap variabel bebasnya. Di sini memiliki arti bahwa variabel ini berpengaruh sebesar 33% dan sebanyak 67% merupakan variabel yang berasal dari luar dari hasil penelitian. Dan selanjutnya untuk variabel kinerja, di sini diperoleh nilai R-square adalah 0,474 atau 47,4%, di mana ini memiliki arti bahwa variabel kinerja berpengaruh terhadap variabel bebas sebanyak 47,4% dan sisanya yaitu 52,6% berasal dari variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya adalah untuk mengetahui uji hipotesis. Untuk mengetahui uji hipotesis, kita kembali lagi ke jendela Smart PLS, lalu kita klik button Calculate, pilih Bootstrapping. Lalu klik button Start Calculation dan biarkan sampai kalkulasi selesai.
Setelah kalkulasi selesai, kita di sini bisa melihat untuk hipotesis langsung dan hipotesis tidak langsung. Untuk hipotesis langsung kita bisa mengetahui dari path coefficient yang bisa dilihat di bagian final results. Di sini diketahui diperoleh beberapa bagian, yaitu ada original sample, sample mean, standard deviation, dan t statistik dan p-values. Di sini kita hanya memperhatikan original samples dan p-values-nya saja. Untuk original samples itu untuk menentukan apakah pengaruhnya tersebut bersifat positif atau negatif. Sedangkan untuk p-values-nya itu adalah untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen ataupun variabel mediasi. Di sini kita bisa ketahui bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen maupun variabel mediasi, di mana disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja karena nilai yang diperoleh untuk p-values-nya adalah 0,00, di mana nilai ini kurang dari 0,05. Pada variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja karena nilai p-values-nya adalah 0,063 karena nilai ini lebih dari 0,05. Pada variabel lingkungan kerja terhadap kinerja diketahui bahwa tidak adanya pengaruh signifikan karena nilai p-values yang diperoleh adalah 0,145. Pada variabel motivasi terhadap disiplin kerja diketahui nilai p-values-nya adalah 0,01. Di sini karena kurang dari 0,05 maka motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Pada variabel motivasi terhadap kinerja di sini tidak berpengaruh signifikan karena nilai p-values yang dihasilkan lebih dari 0,05 yaitu 0,569. Untuk melakukan uji hipotesis tidak langsung, di sini kita bisa melihat hasilnya pada bagian final results specific indirect effects. Di sini kita bisa lihat bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja melalui variabel intervening disiplin kerja karena nilai p-values yang dihasilkan adalah 0,098. Pada variabel motivasi terhadap kinerja melalui variabel intervening disiplin kerja, di sini terdapat pengaruh positif signifikan karena p-values yang dihasilkan adalah 0,002 atau kurang dari 0,05. Sekian penjelasan dari tugas 2 Smart PLS. Terima kasih.